Pamanginang Jemaat GKPA Penjernian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online minggu ini, tanggal 21 Juni 2020, minggu kedua setelah Trinitatis. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini kita masuk ke minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik panggilan memelihara alam. Marilah kita dengan sukacita mempersiapkan hati dan pikiran beribadah dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 12 ayat 1 dan 2. Umatmu bersembah sujud. Pada ayat yang kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya kami jangan putus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya.
Mari kita mendengar hukum Tuhan yang ke-7 dan ke-8 dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Hukum ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23 ayat 1 dan 2. Ya Allah Bapa. Pada ayat yang kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3 yang akan dibacakan seorang jemaat dari wilayah 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi ku mengerti Marilah mengaku iman percaya kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Harik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah
Warta jemaat dapat kita baca melalui PDF, melalui koordinator wilayah. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Amang Inang, anggota jemaat GKPA Penjernihan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas hari yang indah pemberian-Mu. Kami masih dapat melakukan ibadah minggu secara online dalam situasi yang kurang menentu ini karena pandemik COVID-19. Biarlah hal ini cepat berlalu. Walaupun demikian, kami tetap bersuka cita dan memuji Engkau, sebab Tuhan telah melindungi dan mencukupkan kami dan memberikan segala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Semua kegiatan kategorial, sekolah minggu, naposo, persekutuan ama, persekutuan perempuan, persekutuan lansia, pelajar sidi, dan sermon majelis dapat berjalan dengan baik, walaupun dilakukan secara Zoom. Semua ini dapat terjadi karena kemurahan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami memasuki minggu kedua sesudah Trinitatis dengan topik panggilan memelihara alam. Mampukan kami Tuhan untuk memahami topik tersebut, agar setiap kegiatan yang kami lakukan tidak merusak alam ciptaan-Mu, namun dapat memelihara dan memperbaiki kerusakan yang ada di lingkungan kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Amang Krispandolia Rahab STH dari Gereja HKBP. Berkati dan mampukanlah Tuhan, agar apa yang disampaikan dapat kami pahami seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami, baik dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendoakan para pelayan-Mu, para pendeta, majelis, dan semua jemaat GKPA agar dapat melayani dengan sepenuh hati, tulus, menjunjung tinggi kebenaran, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, kehilangan pekerjaan, dan berbeban berat. Tolonglah kami Tuhan, yang mempunyai permasalahan, berikan solusi penyelesaian. Yang kurang, cukupkanlah Tuhan. Yang sedih, Tuhan hibur. Dan berkati kami semua. Berilah kami semua petunjuk dan hikmat yang daripada-Mu, agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, lemah tubuh, dan dalam perawatan di rumah. Amang Andrian Gonti Sregar, Amang Orlando Huta Suhud, wilayah 1 dan 2. Amang Christian Huta Galung, wilayah 4. Inang Dortini Ritonga Borupane,
wilayah 5 dan 6. Inang Mastiar Siregar, Boru Batubara, wilayah 7. Amang Peter Michael Siregar, wilayah 8. Inang Tiurma Siahaan, Boru Regar, dari wilayah 10. Dan saudara-saudara kami di mana saja berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berikanlah kesabaran, kekuatan dalam merasakan sakit penyakitnya, dan sembuhkanlah kepada keluarga yang merawat. Berkatilah dan mampukanlah agar semuanya dapat terpenuhi dengan baik, dan mulialah namamu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang masih balita. Lindungi dan berkatilah Tuhan tumbuh kembangnya. Anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Lindungilah Tuhan, cukupkanlah dan mampukanlah agar semua dapat berjalan dengan baik. Anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan, keturunan, dan belum mendapat jodoh, berkatilah Tuhan, sempurnakanlah mereka, agar mereka menjadi anak-anak kebanggaan kami di dunia ini, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, orang tua kami lansia, bapak duda, ibu janda, dan seluruh jemaat-Mu. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Untuk kami 12 jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, terima kasih Tuhan atas umur yang telah Tuhan tambahkan. Berikanlah umur panjang, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk 3 keluarga yang berulang tahun perkawinan. Berkatilah rumah tangganya. Kasih dari Tuhanlah yang menyertai mereka, agar saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam menjalani kehidupan berumah tangganya. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Gubernur, dan para pejabat tinggi sampai yang terendah. Berkatilah Tuhan, berikanlah hikmat yang daripada-Mu, agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sehingga kami dapat merasakan aman dan tentram dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus, berkati juga persembahan yang akan kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit, tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan itu dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi, dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlagutan ini. Dan sebelumnya,
marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Saat memberikan persembahan pertama dan kedua, kita bernyanyi dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus Jemaat GKPA Penjernihan Jakarta, mari kita buka Alkitab kita. Nats khotbah pada minggu kedua setelah Trinitas diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat ke-13 dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Demikian tertulis di dalamnya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, semua hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian,
kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana, di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jemaat GKPA Penjernihan Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam dan salam sehat bagi kita semua. Tidak terasa 9 hari lagi kita mengakhiri Juni 2020. Dan kita sudah 3 bulan kurang lebih beribadah di rumah dan memakai virtual yang disebabkan pandemik COVID-19 yang pada awalnya memang mencekam dan sangat membosankan, namun saat ini dengan sudah diberlakukannya new normal, kita sedikit merasa lega. Apalagi kita sudah mendengar kabar baik tentang sudah mulai ditemukan obat untuk membantu atau meringankan beban kita jika terpapar positif virus corona. Obat yang biasa, yang tidak sulit ditemukan, bahkan di apotik manapun kita dapat membelinya, karena di Indonesia obat ini obat generik. Mungkin kita sudah tahu namanya, ya, obat dexamethasone. Tidak mahal. Namun kekhawatiran saya, nanti obat ini akan menjadi langka dan mahal. Sama seperti kala itu masker yang pernah menjadi barang langka dan mahal harganya. Semoga tidak demikian untuk obat dexamethasone ini nantinya ke depan, dan jauhlah corona dari kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi jawaban kita jika ada pertanyaan, seberapa hebatkah persiapan kita untuk hari esok? Seberapa hebatkah kita mempersiapkan hari esok? Kita tahu bahwa salah satu kelemahan kita sebagai manusia ialah kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi esok dan di masa yang akan datang. Sama seperti yang kita pernah alami ketika kita memasuki awal tahun 2020, di awal tahun itu persis di tanggal 1 Januari 20, mungkin hal ini belum pernah kita alami sebelumnya. Jika kita berhadapan dengan sukacita tahun baru tanggal 1 Januari, setiap tanggal 1 Januarinya, banjir terjadi di kota Jakarta yang kita cintai ini. Dan ketika banjir itu sudah mulai surut dan kita sudah mulai berbenah kembali dan memberes-beresi barang-barang yang rusak, banjir datang lagi di Februari 2020. Dan masih ingat dan masih segar dalam ingatan kita. Belum lagi kita selesai memberes-beresi
banjir kedua di tahun 2020 ini, walaupun sudah terjadi di Cina sana, di Wuhan, di Indonesia, sekitar awal Maret, kita sudah mulai dihebohkan hadirnya corona di Jakarta ini atau di Indonesia. Saudara-saudara, sepertinya kita kewalahan menyikapi semuanya. Itu masih di awal tahun 2020. Benarlah bahwa kita lemah dalam hal mengetahui apa yang terjadi besok dan yang masa akan datang. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seberapa baik, seberapa hebatkah kita atau persiapan kita untuk menyambut hari esok yang belum kita ketahui apa yang akan terjadi pastinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menarik sekali karena firman Tuhan pada minggu ini akan membantu kita untuk mencari tahu bagaimana menjawab pertanyaan di atas tadi. Pertama, saya akan bacakan di ayat 1 dan ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan." Tentunya kita tahu bahwa konteks dari perikop ini adalah saat orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan sedang menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ini terjadi di seputaran Gunung Sinai. Firman Tuhan kepada Musa, "Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu." Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa Allah sudah dan sedang merancang sesuatu untuk dilakukan umatnya di hari esok. Hal tersebut difirmankan kepada Musa. Mereka belum tiba di Kanaan. Mungkin masih jauh. Bertahun-tahun sebelum mereka tiba di Kanaan, Allah telah menfirmankan yang akan mereka kerjakan di Kanaan. Kita bisa bayangkan Kanaan masih jauh dan mereka belum tiba di sana, tetapi Tuhan telah mempersiapkan firman-Nya yang akan dikerjakan oleh umatnya Israel nantinya setelah mereka di tanah perjanjian Kanaan. Melalui firman-Nya Allah menunjukkan kasih-Nya agar nanti setelah mereka tiba di Kanaan dan menetap tinggal di Kanaan, tanah yang diberikan Allah itu ada yang akan dan harus dikerjakan oleh mereka. Itulah firman Tuhan. Itulah firman-Nya. Yang adalah firman Tuhan adalah kehendak dan keinginan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah akan firman-Nya dan hiduplah dalam firman Tuhan. Saat ini, maaf kalau saya salah, semakin tidak sedikit orang percaya atau beriman atau yang dikatakan beragama kurang memberi ruang dalam hidupnya untuk hidup dalam firman Tuhan. Logika, akal, dan pengetahuan sudah mendominasi kehidupan orang beragama dan juga orang yang bertuhan. Firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan bagi orang yang beriman sudah mulai tidak diindahkan lagi. Mungkin hal ini disebabkan karena dunia semakin maju sehingga mencukupi kebutuhan jasmani menjadi hal yang utama dan prioritas. Konsumerisme dan hedonis sangat menonjol dan lain sebagainya. Melalui khotbah minggu ini kita diingatkan kembali agar hiduplah dalam firman Allah. Hiduplah dalam firman Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan hari yang akan datang.
Dengan firman-Nya kita diajarkan untuk hidup dengan tenang, menang, dan senang dalam rancangan Tuhan, karena Dia telah memfirmankan kepada kita. Yang kedua, apa yang ditawarkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, judul perikop kita yang tertulis dalam Alkitab adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Sangat jelas diterangkan di sana bagaimana arti dan makna daripada tahun Sabat dan tahun Yobel. Bahwa tahun Sabat adalah tahun ke-7 dan tahun Yobel adalah tahun ke-50 setelah mereka tinggal atau menetap di Kanaan. Tuhan telah mengatur bagaimana umat Tuhan menyikapi kedua momen ini. Yang pasti tahun Sabat sesuai dengan namanya Sabat adalah perhentian istirahat. Tanah itu tanah yang diberikan Allah kepada umatnya, tanah yang dihadiahkan bagi mereka, yang dipakai dan dikelola, harus istirahat. Mengapa harus istirahat? Kan tanah bukan mesin atau makhluk hidup yang butuh istirahat. Mengapa Tuhan mengatakan demikian, bahwa tanah itu harus diistirahatkan? Bahkan dikatakan menjadi sabat bagi Tuhan. Saudara-saudara yang baik, tanah adalah ciptaan Tuhan. Itu jelas. Dengan demikian tentunya Tuhan akan lebih tahu tentang apa yang telah diciptakannya. Bagi Tuhan, semua ciptaannya adalah sama. Perlu untuk dihargai dan dipelihara. Dalam 6 tahun nantinya mereka akan mengelola tanah tanpa henti untuk menghasilkan dan memberikan hasil untuk dinikmati oleh umatnya di Kanaan, tanah perjanjian. Dan tahun ke-7 menjadi tahun perhentian, istirahat bagi tanah, agar tanah tersebut terbebas dari hal-hal yang dipaksakan dan diharuskan. Dan topik kita minggu ini, panggilan memelihara ciptaan, mengajak kita agar peduli akan 2 hal, yaitu peduli terhadap firman Tuhan dan peduli terhadap ciptaan Tuhan. Dikarenakan Tuhan yang memfirmankan, tentunya Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk umatnya dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan. Tuhan sudah menyediakan segalanya, segala sesuatu yang dibutuhkan ketika umatnya hidup dalam perintah Tuhan. Walaupun mereka tidak mengerjakan tanah, walaupun mereka mengistirahatkan, membebaskan tanah daripada mengutip hasil atau mengelola tanah. Dan pada tahun yang ke-50, tahun Yobel, merupakan hari raya perdamaian dan tahun pembebasan dari apa yang membelenggu dan yang mengikat mereka. Tahun Yobel menjadi sukacita bagi mereka, bagi umat Israel yang hidup di tanah perjanjian Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang bagi kita orang Kristen di Indonesia sepertinya tidak memiliki konsep tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Paling gereja-gereja kita atau beberapa gereja yang mentradisikan istilah tahun Yobel atau jubileum dalam rangka ulang tahun yang ke-50. Setiap kelipatan 50 akan dirayakan dan dijadikan sebagai tahun Yobel atau tahun jubileum. Namun jika kita berbicara tentang tahun Sabat atau tahun Yobel, bukanlah dari sudut kronologi waktu, akan tetapi dari sudut prinsip rohani, teologi Kristen mengingatkan kita bahwa pentingnya hidup yang peduli akan apa yang telah difirmankan Tuhan bagi kita kepada orang yang percaya. Saat ini
Dalam topik minggu kita dipanggil untuk memelihara ciptaan. Benar, jika kita dipanggil dan diingatkan untuk memelihara ciptaan Tuhan, dunia dan isinya, hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Namun jangan lupa, manusia juga ciptaan Tuhan. Anda, saya, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada di antara kita perbedaan. Kita sama di mata Tuhan, adalah ciptaan Tuhan. Yang membedakan mungkin hanya cara hidup, cara berpikir, dan cara menyikapi sesuatu. Tetapi dalam hal mentaati firman Tuhan, kita sama, karena kita adalah ciptaannya. Jika dikatakan melalui perikop ini bahwa tanah penting untuk istirahat dan dibebaskan dari hal-hal yang membelenggu dan membebani kita, kita juga manusia ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah sama memiliki waktu untuk diistirahatkan. Kadang kita menempatkan diri kita di posisi yang sulit untuk peduli pada firman Tuhan. Nafsu dan keinginan jasmani selalu membebani kita, sehingga sulitlah kita peka kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seolah-olah kebutuhan jasmani saja yang utama dan kebutuhan rohani kita abaikan. Peliharalah ciptaannya, yaitu kehidupanmu. Peliharalah ciptaan Tuhan, termasuk juga kehidupan orang-orang lain. Berilah ruang dan waktu untuk membiarkan firman Tuhan bekerja dalam hidupmu, agar keraguan-raguan tentang hari esok jauh dari hidupmu. Jika kita mau, Tuhan akan mengatur semuanya. Yakinkanlah hidupmu akan firman-Nya. Yang pasti, Tuhan itu peduli. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkatimu. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami akan kesiapan kami, begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu telah Kau persiapkan bagi kami, walaupun kami belum sampai memikirkan akan hal yang untuk kami pergunakan, yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan telah merencanakan, mengatur dan mempersiapkan semuanya. Oleh karena itu terima kasih Tuhan atas setiap inisiatif dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu menjalani waktu yang Tuhan berikan bersyukur dan selalu dalam sukacita. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kami menjalani 1 minggu ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, duduk bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah virtual yang dilayani oleh gereja-Mu GKPA Penjernihan. Berkati kami Tuhan, berkati bangsa kami yang selalu berjuang dan mencari cara agar kami bisa terbebas dari COVID-19. Berkati juga gereja-Mu yang dengan keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, selalu memberikan perhatian dalam pelayanan rohani bagi setiap jemaat-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak kami, keturunan yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati setiap rencana-rencana kami Tuhan,
mampukan kami supaya kami bisa menjalani waktu dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan penuh semangat dimotivasi oleh firman-Mu, kami bisa memelihara ciptaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga adalah ciptaan-Mu. Oleh karena itu ajari kami supaya kami memelihara jasmani dan rohani kami. Bukan hanya kami tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong bantu kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kesehatan dan semangat yang dari Tuhanlah yang kami pakai untuk menjalani waktu demi waktu kemudian. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Bila kulihat bintang kegelapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kepala-Ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kepala-Ku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kepala-Ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kepala-Ku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan anakku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kedua sesudah Trinitatis. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya seluruh anggota Jemaat GKPA Penjernihan yang saya kasihi. Senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 3 sapaan yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, mulailah hidup keseharianmu dengan berdoa. Mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan tentunya akhiri keseharianmu dengan berdoa juga, mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, ikutilah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan memakai sabun, pakai hand sanitizer. Untuk sementara, hindarilah yang bersalaman atau berpelukan atau cipika-cipiki untuk memutus mata rantai virus corona ini. Yang ketiga, ikutilah pola hidup sehat. Di samping makanan, Bapak Ibu, saya jadi teringat dengan filosofi orang Batak. Apa itu Podana 5? Yang pertama, payas rohamu. Yang kedua, payas pamatangmu. Yang ketiga, payas parabitonmu. Yang keempat, payas bagasmu. Dan yang kelima, payas pakaranganmu. Akhirnya, tetaplah bersabar, setia, bersemangatlah, dan jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu kepada sahabat-sahabatku di Persekutuan Lansia dan juga kepada pendeta, Sintua, dan seluruh jemaat GKPA Penjernihan yang terkasih di dalam Yesus.
Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya, dan tetap di rumah saja. Tetap menjaga kesehatan dan tetap berdoa. Supaya suatu hari nanti kita semua bisa berjumpa lagi, beribadah bersama di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam, Amang Inang, Jemaat GKPA Penjernihan. Selamat hari Minggu. Kami yakin kita semua sudah sangat rindu beribadah di gereja. Tapi situasi dan kondisi belum memungkinkan kita beribadah di gereja. Tetap sabar ya, tetap semangat. Jangan terpengaruh dengan new normal. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Kepada rekan-rekan PKB, jangan lupa ya, setiap hari Rabu kita ada sermon melalui aplikasi Zoom. Jangan lupa ya, Horas. Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, semua jemaat GKPA Penjernihan, dan selamat hari Minggu kepada teman kami Persekutuan Perempuan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami sudah rindu kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu di Gereja Penjernihan. Sabar, tetap semangat, dan tetap di rumah ya. Ditunggu sermon Zoom Persekutuan Perempuan hari Rabu jam 16, jam 4 sore. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Horas. Shalom, selamat hari Minggu buat Amang, Inang, Jemaat GKPA Penjernihan, dan terutama untuk teman-teman Apostle Bulung. Sudah rindu rasanya untuk mengikuti kebaktian di gereja GKPA Penjernihan. Tetapi karena keadaan seperti ini ya bagaimana? Tetap sabar ya teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Halo, selamat hari Minggu untuk Opung, Amang, Inang, dan teman-teman Pejersiji. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kami sangat merindukan untuk berdoa bersama-sama di GKPA Penjernihan. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat kembali ke aktivitas kita masing-masing. Untuk saat ini, kita tetap harus sabar, stay at home, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam, selamat hari Minggu, Opung, Amang Inang, Jemaat GKPA Penjernihan, dan selamat hari Minggu kepada teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya juga sudah rindu ingin pergi ke gereja, tapi tidak boleh demi kebaikan kita bersama. Kita harus waspada, tetap di rumah, dan tetap berdoa memohon kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan kita dari wabah COVID-19 ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Mulai Bu, silakan dadah. Ini bentar lagi mati dia nih Zoom-nya nih. Siapa dua makan dua dulu? Oke.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Inang Pendeta. Terima kasih Nang Pendeta. Nah, tadi nggak usah. Mama Le. Terima kasih juga untuk Liturgos dan doa sapaat. Iya, sama-sama Inang Rince. Malam baik. Malam baik.